Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama pemerintah Aceh telah menyepakati rancangan Kanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2023 sebesar 11 triliun lebih. Rancangan Kanun APBA 2023 tersebut disepakati dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPR Aceh dengan PJ Gubernur Aceh dalam sidang paripurna DPRA. Sebelum dilakukan persetujuan bersama tersebut, terlebih dahulu terhadap rancangan Kanun APBA 2023 itu telah dilakukan penyampaian pandangan akhir dari Badan Anggaran, Banggar, dan fraksi-fraksi DPR Aceh. Sebelum rancangan kanun itu disetujui, Banggar DPR Aceh bersama tim anggaran pemerintah Aceh telah melakukan pembahasan sejak 31 Oktober sampai 18 November 2022, sehingga ditandatangani bersama hari ini. Dalam rancangan Kanun APBA 2023 yang dibacakan Sekretaris DPRA Suhaimi, bahwa pendapat Banggar dan fraksi-fraksi DPR Aceh menjadi bahagian tidak terpisahkan dalam keputusan itu sendiri sebagai dokumen untuk menjadi pedoman dan dasar bagi Kemendagri untuk evaluasi. Suhaimi menyebutkan ada pagu anggaran dalam rancangan Kanun APBA 2023 tersebut, yakni pendapatan sebesar 10,186 triliun, kemudian belanja mencapai 11 triliun, terjadi defisit sebesar 823 miliar, kemudian terdapat pembiayaan Aceh yaitu penerimaan sebesar 923 miliar dengan pengeluaran hanya 100 miliar, sehingga terjadi surplus pada pembiayaan neto sebesar 823 miliar. Kelebihan tersebut selanjutnya menutupi defisit belanja yang telah disepakati 11 triliun lebih. Suhaimi selanjutnya mengatakan penetapan rancangan kanun tentang APBA 2023 tersebut dapat ditetapkan menjadi Kanun Aceh setelah dilakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dan Banggar tim anggaran pemerintah Aceh ditetapkan menjadi Kanun Aceh setelah evaluasi Mendagri dengan keputusan pimpinan DPRA tentang penyempurnaan rancangan Kanun Aceh APBA tahun anggaran 2023. Sementara itu, dalam pandangan akhir terhadap rancangan Kanun APBA 2023 itu, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menyampaikan, berkaitan dengan penurunan dan berakhirnya dana otonomi khusus, pemerintah Aceh telah melakukan beberapa upaya, di antaranya pengkajian terhadap efektivitas dana otsus, kemudian juga mengkomunikasikan secara intens tentang kelanjutan dana otsus, bahkan sampai ke Presiden RI. Membentuk tim untuk melaksanakan revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Kedepannya, tentu perlu partisipasi kebersamaan dalam upaya kelanjutan dana otsus tersebut. Selain itu, pemerintah Aceh juga mengambil langkah padu untuk peningkatan belanja pembangunan, yaitu berupaya meningkatkan pendapatan asli Aceh. Penurunan dan berakhirnya dana otsus, pemerintah Aceh telah melakukan beberapa upaya, diantaranya pengkajian terhadap efektivitas dana otsus, mengkomunikasikan secara intens upaya kelanjutan dana otsus bahkan sampai ke Presiden Republik Indonesia. Membentuk tim untuk melaksanakan revisi Undang-Undang PA, ke depan tentunya perlu partisipasi dan kebersamaan dalam upaya kelanjutan dana otsus tersebut. Pemerintah Aceh juga mengambil langkah padu dan segera untuk meningkatkan belanja pembangunan berupa peningkatan pendapatan asli daerah, penggalangan dana CSR, dan kegiatan dari lembaga masyarakat yang bekerja untuk rakyat Aceh. Merintis penurunan emisi karbon, melaksanakan efisiensi belanja yang dititikberatkan pada kepentingan permasalahan yang dihadapi di Aceh, yaitu kemiskinan, inflasi, dan stunting. Yang saat ini juga muncul KLB folio. Berkenaan dengan usulan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan jalan provinsi menjadi jalan nasional, kami dapat jelaskan bahwa sudah ada 8 kabupaten yang mengusulkan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Berkenaan dengan usulan tersebut, Dinas PUPR telah mempersiapkan dokumen pendukung dan rencana persiapan pembahasan. Dalam kesempatan ini bahwa ruas jalan provinsi 81 ruas yang total panjang 1.781 km, capaian kondisi mantap saat ini sepanjang 1.421 km atau 79,78%.
Sisanya 360 km atau 20,22% masih dalam kondisi rusak berat dan belum tembus. Sehingga membutuhkan anggaran yang besar untuk mencapai kemantapan jalan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, yaitu 98%. Selanjutnya, ruas jalan provinsi yang diusulkan menjadi jalan nasional sampai saat ini belum terpenuhi sesuai dengan diterbitkannya SK Ruas Jalan Nasional nomor 430 KPTS M 2022 tanggal 28 April 2022, di mana ruas jalan nasional berkurang sepanjang 469 km dari 2.581 km menjadi 2.112 km. Berkaitan dengan potensi silpa tahun anggaran 2022, realisasi belanja saat ini sudah mencapai 71% dari target akhir November 72%. Rata-rata nasional 65,85%. Untuk pendapatan Aceh hari ini sudah terrealisasi 95,50%, sedangkan rata-rata nasional 77,68%. Menyangkut pengamanan barang milik Aceh, pemerintah Aceh terus melaksanakan upaya penertiban melalui program MCP yang dibimbing langsung oleh KPK. Saat ini nilai MCP pemerintah Aceh sudah mencapai 85,86% dari target 85%, di mana salah satu intervensinya adalah penertiban aset pemerintah Aceh yang nilainya sudah mencapai 72,72%. Terima kasih atas saran dan masukan dari anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya akan menjadi pertimbangan untuk kami tindak lanjuti. Sidang Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir Gubernur Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang RAPBA tahun anggaran 2023. Akhirnya marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam mengikuti sidang paripurna malam ini mendapatkan taufik dan hidayahnya. Penggalangan dana CSR dan kegiatan dari lembaga masyarakat yang bekerja untuk rakyat Aceh, merintis penurunan emisi karbon, melaksanakan efisiensi dalam belanja yang dititik beratkan pada kepentingan permaslahatan yang sedang dihadapi, yaitu kemiskinan, inflasi, dan stunting. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.